saya pengen coba ini, pengen coba pelisnya. Beda sama mie yang lain, nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Mulai 11.30 sehingga nanti akan berakhir di 12.30 akan diberikan oleh Ibu Dr. Anda Susanti Arsi Wibawani SHMH. Beliau saat ini sebagai perspektif pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Monggo Ibu dipersilakan. Baik dari segi prosedur beracara persidangan di pengadilan niaga maupun mengenai pembuktiannya yang berkaitan dengan akta-akta notaris yang dibuat. Dan nanti kalau sesinya cukup ya akan saya sampaikan mengenai prakteknya ya sengketa-sengketa kepailitan yang melibatkan pihak notaris sebagai tergugat atau turut tergugat, gitu ya. Baik, yang pertama adalah bagaimanakah prosedur persidangan beracara di pengadilan niaga apabila Bapak Ibu sekalian notaris ini sebagai pihak penggugat atau tergugat itu di perkara pidana. Kalau di perkara kepailitan biasanya sebagai tergugat. Biasanya gugatan lain-lain, aksio pauliana, nah itu yang disebutkan Prof. Hadi tadi. Di pengadilan niaga, Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Profesor, Dr. M. Hadi Subhan. Dan kalau tindakan pailit semuanya rugi, kecuali kurator. Surabaya. The Royal Indonesia TV, Prof. Dr. M. Hadi Subhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam pemaparan materinya, perkembangan kepailitan terkait kenotariatan dan perbankan. Pada seminar yang digelar ini pengurus wilayah Pengwil, Jawa Timur bertajuk, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU, dalam Perspektif Kenotariatan. Di Diandra Convention Center, Surabaya, tanggal 20 Februari tahun 2025. Saat ditemui wartawan Royal TV, Hadi Subhan mengungkapkan, bila tindakan kepailitan, semua rugi baik kreditor, debitur juga pemerintah kecuali curator. Ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Unair. Acara ini dihadiri oleh 329 peserta dari seluruh Indonesia dan menghadirkan berbagai narasumber ahli di bidang kepailitan. Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia, Dr. Isi Karimah Syakir SH. MKen, MH, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir dalam seminar ini. Hadir pula dalam acara ini Ketua Pengurus Wilayah Pengwil, Jawa Tengah dan Ketua Pengwil Bali, jajaran Pusat Ikatan Notaris Indonesia, jajaran Dewan Kehormatan Wilayah, serta perwakilan dari berbagai institusi terkait. Dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana Seminar, Sonia Natalia, SH, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya seminar ini. Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas anugerah dan berkatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Seminar ini dihadiri oleh 329 peserta dari seluruh Indonesia. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini, ujar Sonia Natalia. Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam proses kepailitan serta PKPU. Seminar ini juga membahas berbagai aspek hukum terkait pembuatan akta-akta kepailitan dan PKPU, serta bagaimana mengelola risiko hukum yang mungkin timbul. Sementara Dr. Isi Karimah Syakir SH, MKen, MH, selaku Ketua Pengwil Jatim ini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar ini sangat relevan dengan pekerjaan notaris sehari-hari. Seminar kepailitan ini diangkat karena sangat berhubungan dengan pekerjaan kita sebagai notaris. Kita akan mendapatkan wawasan mendalam dari para ahli kepailitan, termasuk Prof. Dr. M. Hadi Subhan, SA, MH, CM, Hakim Pengadilan Niaga Surabaya,
yang akan membahas aspek hukum kepailitan secara mendalam, ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara notaris, kurator, perbankan, dan pengadilan niaga dalam menangani kasus kepailitan. Kami juga menghadirkan narasumber dari perbankan, yakni Fahmi Arsambi dari Departemen HCLT 2 Surabaya PT, Bank Mandiri Terbuka, yang akan menjelaskan peran perbankan dalam proses kepailitan, termasuk perbedaan antara kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis. Tambahnya, pemaparan narasumber. Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidang kepailitan. Di antaranya, 1. Prof. Dr. M. Hadi Subhan, SA, MH, CM, Guru Besar FH Unair Surabaya, yang membahas aspek hukum dalam kepailitan dan PKPU. 2. Dr. Habib Haji, SH, MH, yang memberikan wawasan tentang pembuatan akta-akta terkait kepailitan. 3. Ramadan Cipta Putra Fikri, SH, MSI, Asisten Vice Presiden Bank Mandiri Jakarta, yang membahas risiko hukum dalam proses kepailitan. 4. Susanti Arsi Wibawani Hakim Niaga Pengadilan Niaga Surabaya, memaparkan perspektif pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Oleh karena itu saya minta ini adalah gimana supaya gugatan lain-lain itu bisa masuk dan terima kasih. Menarik sekali kasusnya. Monggo Ibu, mungkin bisa langsung diberikan jawaban. Baik ya, ini bukan hanya kreditor apartemen atau rumah susun, tapi hakimnya pun bingung kalau sudah mendapatkan perkara kepailitan apartemen. Makanya kenapa muncul sama itu Pak ya. Jadi di latar belakangi karena ini ruwet sekali, pemberesannya ruwet sekali, maka ketika itu banyak yang bingung. Terutama adalah pembeli-pembeli apartemen yang sudah lunas ya. Yang pertama, asumsinya ini nggak ada personal garansi dari saya, tapi hanya menjaminkan rumah saya, begitu ya. Ini ada beberapa isu yang bisa dikaji di sini. Pertama adalah apakah rumah yang dijaminkan itu rumah saya yang dijaminkan utangnya Rahman ke Bank Mandiri itu menjadi budel pailit apa enggak. Jadi kata kuncinya adalah bahwa kepailitan meliputi semua harta yang saya miliki, ya termasuk yang dijaminkan, tetapi ini untuk kepentingan orang lain. Nah problemnya adalah di situ ya. Kenapa? Karena asetnya itu dijaminkan, tetapi bank bukan kreditor saya. Jadi bank tidak bisa menjadi kreditor untuk mendaftarkan ke saya, karena kan perjanjian kreditnya dengan saudara kan gitu, yang pailit kan saya ya. Sementara asetnya itu adalah budel pailit ya, ini ibaratnya saling menguji ya, satunya si kurator pegang budel pailit, si banknya itu pegang sebagai jaminan, sementara bank dengan kurator itu bukan kreditor. Nah itu sebenarnya ada di penyelesaiannya, itu ada di pasal 59 ayat 3 ya. Dalam hal ini maka seharusnya kurator menebus. Maksud karena Prof Hadi ini paling pandai memberikan penyelesaian. Hutang 350 M. Lelang ke-1 ditawarkan 500 M dalam. Lelang kedua 400 M tidak laku juga. Yang ketiga laku di 370 M. Tentu kan yang dibayar kreditor dulu. Sisanya ketika dibagikan kepada para debitur, Masya Allah, yang tadinya kita beli 400-500 juta cuma dapat 36 juta ketika dibagi dengan sekian ribu debitur. Kemudian sempat kita datangkan atau datangi kuratornya. Saya sempat tanya, saya ingin lihat dong budel pailitnya. Kenapa? Karena di dalam apartemen mewah itu kan ada barang-barang di dalam. Cuma dari sebenarnya nggak sudah dijawab oleh profesor ketika tidak perlu dieksekusi, ada izin pengawas atau kalau sudah masuk dalam budel pailit. Oleh karena itu kalau itu tidak masuk di dalam budel pailit, bagaimana? Apakah bisa tetap dengan izin pengawas langsung tetap dieksekusi? Itu pertama. Yang kedua,
tolong diberikan ilmu kepada kita supaya hadir di teknisnya, Prof. Bagaimana kalau membeli sebuah apartemen itu aman? Karena kenyataannya kan begini, Prof. Bank memberikan kredit, dibangun, proses, ada yang beli secara tunai, Prof. Nah, yang tunai ini kan karena berdiskon. Dan di sini persoalannya ketika dia beli secara tunai dibalik nama belum bisa karena jadi sangat agresif untuk nyari ke pilot. Dan kalau orang pilot semuanya rugi, kreditor rugi, debitor rugi, pemerintah perpajakan rugi, yang untung cuma satu, kurator. Begitu ya. Ya kadang-kadang dikit-dikit ahli ya, Bu ya. Dikit-dikit apa ya, gitu ya. Nah, jadi masalahnya itu bisa berkembang seperti itu tadi. Satu masalah yang disampaikan Mas Rahmat itu bisa berkembang menjadi 3 masalah di dalam kepilotan tersebut, ya. Makanya tadi kemudian ada muncul isu tentang kepilotan pihak terhadap pihak ketiga itu dari situ. Demikian Mas Rahmat ya. Prof, 1 menit Prof. Jadi terkait tadi kalau disinggung bahwa kalau terjadi pilot itu yang rugi itu semuanya kecuali kurator, ya bisa dijelaskan Prof? Ya, jadi kurator itu kan dia akan memperoleh imbalan dari budel pilot berapapun jumlahnya. Karena itu kurator tentu akan mendapatkan professional fee seperti itu, dan semua pengeluaran itu kan tidak dibebankan kurator tapi kepada budel pilot begitu ya. Nah, karena itu kurator menjadi maksimal dia akan mencari budel pilot supaya ada imbalan yang ini. Sedangkan untuk para kreditornya jarang kepilotan itu yang bisa lunas 100%. Tapi yang terjadi adalah malah hanya 1/4-nya saja atau bahkan kurang dari itu. Gitu, Pak. Ya, baik, terima kasih Prof. Seperti seminar-seminar yang lain ya, kita selalu mengadakan untuk peningkatan kualitas anggota saya di Jawa Timur. Dalam hari ini kita mengangkat tentang kepilotan, yang mana selalu berhubungan juga dengan pekerjaan kami sehari-hari dalam menjalankan jabatan sebagai notaris. Tadi pembicaranya ada Prof. Hadi Subotan, ada guru besar dari Erlangga, ada Bu Susanti, adalah hakim kepilotan di Pengadilan Niaga Surabaya. Lalu juga hari ini sesi kedua ada Pak Habib tentang akte-aktenya. Lalu ada Bank Mandiri tentang perbankan yang berhubungan juga dengan tugas dan jabatan kita sebagai notaris. Ya, oke.